time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Skarnianti dengan NIM SF239034 Prodi S1 Farmasi tingkat 2 semester 4 dari Stikes Suraya Palopo. Di sini saya akan menjelaskan yaitu materi autoimun. Autoimun adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel dan jaringan tubuh sendiri yang biasanya tidak dikenali sebagai ancaman. Pada kondisi ini, tubuh keliru menganggap bagian-bagian tubuhnya sebagai benda asing atau patogen, sehingga memicu peradangan atau kerusakan pada organ atau jaringan tertentu. Penyakit autoimun dapat menyerang berbagai bagian tubuh seperti sendi, kulit, ginjal, atau organ lainnya. Contoh penyakit autoimun itu termasuk rheumatoid, artritis, lupus, dan diabetes tipe 1. Nah, berikut ada penyakit autoimun yang dapat diterangkan melalui beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor genetik. Faktor genetik, banyak penyakit autoimun memiliki kecenderungan genetik, di mana individu dengan riwayat keluarga tertentu lebih berisiko terkena penyakit autoimun. Gen tertentu dapat mempengaruhi cara sistem kekebalan tubuh bekerja. Human leukosit antigen atau HLA salah satu faktor genetik. Keberadaan gen human leukosit antigen yang berperan dalam pengenalan sel asing dalam tubuh sendiri. Mutasi atau variasi pada gen human leukosit antigen dapat meningkatkan risiko terkena penyakit autoimun. Penyakitnya itu rheumatoid arthritis yang dapat meningkatkan risiko. Yang kedua, faktor lingkungan, infeksi virus dan bakteri. Beberapa penyakit autoimun dipicu oleh virus atau bakteri. Infeksi ini dapat memicu respon imun yang berlebihan dan menyebabkan sistem kekebalan tubuh mulai menyerang jaringan tubuh sendiri. Contohnya itu virus Epstein dikaitkan dengan meningkatan risiko penyakit lupus dan multiple sclerosis. Paparan sinar matahari. Paparan sinar ultraviolet atau UV dapat mempengaruhi sel-sel tubuh, memicu perubahan yang membuatnya dikenali sebagai asing oleh sistem imun. Contoh penyakitnya itu pada lupus, sinar UV dapat memicu flare-up atau kekambuhan penyakit. Yang kedua itu pola makan dan zat kimia. Makanan tertentu seperti gluten pada penyakit seliak atau paparan zat kimia seperti obat-obatan tertentu dapat merangsang perkembangan penyakit autoimun pada individu yang rentan. Yang ketiga itu faktor imunologi. Gangguan toleransi imun. Toleransi imun adalah kemampuan tubuh untuk membedakan antara sel sendiri dan sel asing. Pada penyakit autoimun, toleransi ini terganggu sehingga sistem imun tidak dapat lagi mengenali sel tubuh sendiri dan malah menyerangnya. Contoh penyakitnya itu rheumatoid arthritis, tubuh mulai menyerang jaringan sendi yang sehat. Yang keempat itu faktor hormonal. Peran hormon, terutama estrogen, diyakini memainkan peran penting dalam pengembangan penyakit autoimun. Ini menjelaskan mengapa penyakit autoimun lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pria. Contoh penyakitnya seperti lupus, rheumatoid arthritis, dan penyakit tiroid autoimun lebih sering terjadi pada wanita, yang menunjukkan peran hormon dalam peningkatan kerentanannya. Contohnya itu pada multiple sclerosis, sel T menyerang mielin, lapisan pelindung saraf.
Nah, berikutnya itu pengelompokan dan penyakit autoimun. Yang pertama, penyakit autoimun organ sistemik adalah kelompok penyakit autoimun yang mempengaruhi berbagai organ atau sistem tubuh secara bersamaan. Pada penyakit ini, sistem kekebalan tubuh menyerang banyak bagian tubuh, bukan hanya satu atau jaringan tertentu. Gejala dapat bervariasi tergantung pada organ yang terlibat dan peradangannya serta kerusakan yang disebabkan oleh serangan sistem imun bisa meluas ke banyak organ. Berikut adalah contoh penyakit autoimun sistemik: sendi ginjal, kelenjar ludah, kelenjar air mata, kulit, otot. Yang kedua itu penyakit autoimun organ spesifik, di mana penyakit autoimun organ spesifik adalah kelompok penyakit di mana sistem kekebalan tubuh menyerang atau organ atau jaringan tubuh tertentu, bukan seluruh tubuh seperti pada penyakit autoimun sistemik. Nah, contoh penyakitnya itu seperti pankreas, kelenjar tiroid, sistem saraf pusat, sistem saraf perifer, lambung, kelenjar adrenal, kulit, folikel rambut. Nah, yang berikutnya itu ada beberapa jenis penyakit autoimun yang meliputi: yang pertama itu lupus eritematosus sistemik. Sistem kekebalan tubuh menyerang banyak bagian tubuh, termasuk kulit, sendi, ginjal, dan jantung. Kalau reumatoid artritis menyerang sendi-sendi tubuh, menyebabkan peradangan, rasa sakit, dan kerusakan sendi. Yang ketiga, diabetes tipe 1. Sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Yang terakhir, penyakit Hashimoto menyerang kelenjar tiroid dan dapat menyebabkan hipotiroidisme. Yang kelima, penyakit Graves menyerang kelenjar tiroid, menyebabkan hipertiroidisme. Berikutnya itu kesimpulan dari materi autoimun. Nah, kesimpulannya itu penyakit autoimun adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel tubuh sendiri, menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Penyebab pasti penyakit ini masih belum sepenuhnya dipahami, tetapi faktor genetik, lingkungan, dan infeksi dapat berperan. Penyakit autoimun dapat mempengaruhi berbagai organ tubuh dengan gejala yang bervariasi tergantung jenis penyakitnya. Pengobatan bertujuan untuk mengendalikan gejala, mengurangi peradangan, dan mencegah kerusakan organ lebih lanjut. Itulah sedikit penjelasan saya tentang materi autoimun.